Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Dia akan datang sepasti fajar, gantikan malam, hapuskan air mata. Dia akan turun seperti hujan, menggenapkan janji-janjinya dalam hidupku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali lagi mau bergabung di dalam channel ini. Sahabat-sahabat GHCC yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi hari yang diberkati, hadirat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Engkau menambah-nambahkan kekuatan bagi setiap yang letih lesu dan berbeban berat, dan setiap orang yang berharap dan haus dan lapar akan Engkau Tuhan, ditambah-tambahkan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah kami mengucapkan Tuhan syukur di sepanjang pagi hari ini, dan kami diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami sambut berkat sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus itu adalah kerinduan dari kita semua saudara. Sebab kita telah dibangun di atas dasar yang teguh. Kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Itu sebabnya pondasi yang benar dan bangunan yang dibangun di atasnya akan menjadi bangunan yang kokoh. Sesudah kita belajar tentang bagaimana pondasi dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kita akan belajar bagaimana jemaat dibangun di atas dasar yang teguh tersebut, saudara. Sebab suatu bangunan, suatu rumah tidak hanya terdiri dari pondasi saja. Jikalau kita sudah berdiri di atas pondasi, dasar yang teguh, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kita akan bertumbuh dengan segala kepenuhannya ke arah Kristus. Dan kita akan bertumbuh di dalam pembangunan tubuh Kristus yang kuat. Pembangunan tubuh Kristus, pembangunan dinding-dinding bangunan yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Pembangunan tubuh Kristus yang dewasa, pembangunan tubuh Kristus yang kuat, pembangunan tubuh Kristus yang teguh. Itulah yang menjadi kerinduan dari Yesus Kristus. Sehingga terjadilah di mana jemaat yang dibangun di atas dasar Petrus, jemaat yang dibangun di atas dasar pengajaran para nabi, para rasul, guru, gembala, penginjil, jemaat yang dibangun di atas dasar pengajar-pengajar yang berdiri di atas kebenaran firman, dan jemaat yang dibangun di atas kebenaran firman, jemaat yang dibangun di atas Kristus Yesus adalah jemaat yang teguh, yang kuat, yang kokoh, dewasa, bertumbuh dengan segala kepenuhan, dan jemaat ini alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajaran tentang firman Tuhan, bagaimana tubuh Kristus itu dibangun, dewasa, bertumbuh, menjadi satu tubuh Kristus yang kuat. Dan pagi hari ini saya memberikan topik pembangunan tubuh Kristus yang dewasa. Dan sepanjang minggu ini kita akan belajar, kita akan mengupas, kita akan merenungkan, kita akan memperdalam firman Tuhan supaya kita menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh di atas dasar Petrus, di atas dasar batu karang yang teguh, bertumbuh ke arah Kristus dan alam maut tidak akan menguasai. Di dalam Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, yaitu Paulus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik
jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam Kristus. Sahabat-sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang teguh adalah jemaat yang berdiri di atas dasar pengajaran para rasul, nabi, pemberita Injil, maupun gembala dan pengajar. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 16, ayat yang ke-18, dan engkau akan disebut Petrus, engkau adalah batu karang yang teguh. Dan aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Saudara, jikalau Tuhan berjanji, Ia tidak pernah tidak menepati janji, Ia tidak pernah ingkar. Pengajaran Kristus semakin bertumbuh kuat dan memperlengkapi kita. Bahwa ketika kita dibangun di atas dasar Kristus, dasar itu baru pondasi. Ke atasnya lebih lagi kita akan dibangun dengan pembangunan yang kokoh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, we are united in Jesus Christ. Gereja Tuhan terdiri dari jemaat-jemaat yang bertumbuh satu dengan yang lain, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan bagaimana jemaat ini boleh bertumbuh menjadi jemaat yang kuat? Dia membutuhkan pengajaran Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah, ayat 9, bukankah Ia telah naik, berarti Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu kerajaan maut. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah menang. Ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Garis bawahi, untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Kristus yang telah menang, Dia telah penuh dan Dia akan memenuhkan segala sesuatu di dalam diri kita. Dia yang telah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan memerintah bersama dengan Bapa, menanti-nantikan saatnya Dia akan turun kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dan kita akan memerintah bersama Dia. Hari ini Dia meninggalkan sebuah peninggalan yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang akan memenuhkan kita di dalam segala sesuatu. Jadi ada sebuah pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, yaitu kita berdiri di atas dasar Kristus Yesus, dan sementara kita menanti-nantikan sampai kepenuhan segala sesuatu, kita diperlengkapi. Bagaimana kita diperlengkapi? Yesus tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Ia memberikan Roh-Nya yang kudus. Dan Roh-Nya yang kudus adalah karunia yang Dia berikan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberikan karunia, diberikan anugerah, diperlengkapi melalui ayat 11. Ada 5 jawatan yang Tuhan tinggalkan, ada 5 jawatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja Tuhan.
Mereka adalah seorang yang cakap untuk membangun gereja Tuhan. Mereka adalah seorang yang cakap untuk membangun tubuh Kristus yang kuat, tubuh Kristus yang teguh, saudara. Jadi ada 5 jawatan yang diperlukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Yaitu yang pertama, rasul. Yang kedua, nabi. Yang ketiga, pemberita Injil. Yang keempat, gembala dan pengajar. Jadi ini 5 jari yang berfungsi sebagaimana panggilan itu, saudara. Rasul itu adalah top eksekutif dari sebuah pelayanan jawatan. Rasul itu adalah orang yang cakap untuk membangun di atas dasar Kristus. Yaitu para rasul, para nabi cakap membangun dengan dasar-dasar pengajaran yang kuat tentang Kristus. Jadi rasul itu berbicara orang-orang yang meletakkan dasar pembangunan gereja Tuhan. Orang-orang yang meletakkan dasar-dasar iman yang kuat bagi gereja Tuhan. Para rasul adalah orang yang apostolik, orang yang membangun Kristus, orang yang membangun tubuh Kristus. Jari yang jempol. Dan nabi itu biasanya tunjuk-tunjuk itu, ini harus bertobat, ini harus berubah. Nabi itu biasa menunjukkan ini pertobatan, kamu harus lakukan pertobatan. Jadi rasul, jempol, nabi itu jari telunjuk ya. Nabi itu menunjukkan bagaimana kita harus berubah. Pemberita Injil adalah bagaimana top jawatan yang dia di mana-mana dia itu tampil, di mana-mana dia itu menunjukkan pelayanan penginjilan ya, berani untuk masuk menerobos di daerah-daerah misi. Yang jari manis itu biasanya gembala-gembala itu manis, bagaimana dia menuntun orang di dalam sebuah penggembalaan dengan manis, menuntun orang dengan hati yang remuk dan hancur, dia membawa pemulihan. Dan pengajar-pengajar itu biasanya untuk ngorek-ngorek kuping, pengajar-pengajar dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita telinga kita itu mendengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Amin. Jadi kelima jawatan ini adalah kelima jawatan yang berfungsi untuk pembangunan tubuh Kristus yang dewasa. Jadi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan utama Tuhan adalah membangun gerejanya, membangun jemaatnya menjadi jemaat yang kuat. Namun dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan kelima jawatan untuk membangun, meneguhkan, menguatkan jemaat Tuhan dengan kebenaran dan firman, dasar-dasar yang teguh, dasar-dasar yang kokoh. Sehingga kita bukan lagi jemaat yang terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itu sebabnya saudara, pengajaran firman Tuhan menjadi sebuah sarana yang paling teguh bagaimana kita berdiri dan dibangun menjadi kuat dan teguh. Efesus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 ini judul perikopnya kalau kita baca di Alkitab itu adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dan kesemuanya itu bertujuan untuk membangun tubuh Kristus yang mature, yang dewasa, yang kuat. Tubuh Kristus yang tidak terombang-ambingkan. Tubuh Kristus yang tidak dikuasai oleh alam maut. Jadi kesatuan jemaat itulah tubuh Kristus yang sesungguhnya. Sebab tubuh itu terdiri dari anggota. Anggota yang tubuh yang kelihatannya mulia dan anggota tubuh yang kelihatannya kurang mulia. Seringkali kita menganggap kelingking itu tidak berguna. Tapi kelingking itu kalau tidak ada, itu sama sekali kita merasa kehilangan. Atau kaki. Kalau kaki tidak ada, kita tidak dapat berjalan. Kalau tangan tidak ada, kita tidak dapat memegang dengan fungsi yang normal. Saudara, jadi pembangunan tubuh Kristus yang dewasa bukan sekedar satu organik, tetapi organik yang terdiri dari berbagai macam jiwa-jiwa tubuh Kristus. Keseluruhan anggota tubuh Kristus yang terbentuk di dalam satu pembangunan tubuh Kristus.
Saya akan menyimpulkan dengan cepat, saudara, bahwa ada sebuah sarana yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita, yaitu Ia memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar. Bagaimana kita bertumbuh? Kita akan bertumbuh di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Saudara, kalau kita menjadi Kristen, kalau kita menjadi orang percaya, dan kita tidak mau menerima pengajaran, kita tidak mau menerima pemberitaan Injil, maupun penggembalaan dari gembala atau guru-guru dan pengajar, kita tidak akan menjadi jemaat yang dewasa, saudara. Memang enak kalau kita cuma sekedar menyanyikan puji-pujian, menyanyikan penyembahan dan pujian dan mazmur. Tapi kalau kita tidak mau mengisi diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi gereja, jemaat yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ada begitu banyak filosofi kerajaan, ada begitu banyak filosofi pengajaran, teologi kekristenan, filosofi pengajaran Kristus, di mana-mana itu ada banyak sekali, saudara. Dan hanya karena pengajaran yang tidak teguh, pengajaran yang tidak berdiri di atas dasar Kristus, orang-orang akan terombang-ambingkan. Imannya akan mudah menjadi lemah. Ketika kita digoncang oleh satu masalah, ketika kita digoncang oleh beratnya tekanan kehidupan, kita bisa berpindah keyakinan. Atau kita bisa menjadi tidak percaya kepada Kristus. Benarkah Kristus itu ada? Ketika kita mengalami tekanan oleh karena beratnya beban penyakit yang menerpa dalam tubuh kita, akhirnya kita mulai mundur, kehilangan iman karena kita merasa tidak percaya. Saudara, Ayub mengalami tekanan yang sangat hebat. Dan kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena dia berdiri di atas dasar pengajaran yang benar oleh karena firman Kristus, firman Allah, dia mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Karena dia kehilangan segala sesuatu. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya. Saudara, seseorang ketika dia di dalam keadaan baik-baik saja, dia mungkin akan tetap setia dengan Tuhan. Tapi kalau seseorang itu sudah kehilangan hartanya, kehilangan orang yang dia cintai, dia bisa saja kehilangan iman. Itu sebabnya, saudara, untuk menjadi jemaat yang teguh, yang kuat berpegang kepada Injil, harus berdiri di atas dasar pengajaran para rasul, para nabi, maupun pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan para pengajar. Mengapa, saudara? Karena dasar Kristus itu adalah firman Tuhan, logos dan rema. Rema yaitu firman yang memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami ginosko, yaitu kita mengalami Tuhan. Ginosko, mengalami bagaimana Yesus itu betul-betul hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar pengajaran teoritis. Oh, hari ini kita belajar tentang teori. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, saya belum mengalaminya. Tapi kalau sudah ginosko, engkau sudah mengalaminya. Engkau sudah mengalami pendalaman di dalam kehidupanmu. Saudara, tekunlah di dalam pengajaran para rasul dan para nabi. Dan Tuhan memberikan di dalam Efesus 4 ayat 12, yaitu misi bagi para rasul, yaitu memperlengkapi jemaat Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu kita mengalami dan mengenal panggilan Tuhan, itu merupakan sebuah momen yang sangat indah, saudara. Bagaimana kita dipanggil dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Namun pengalaman yang indah itu tidak berhenti sampai di sana. Karena kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Dan Roh Kudus yang dianugerahkan dalam diri kita adalah untuk memperlengkapi kita. Untuk apa, saudara? Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa, saudara? Pembangunan tubuh Kristus. Mengapa? Karena kita tidak independen. Kita tidak berdiri sendiri.
ada orang-orang lain yang dibangun bersama-sama dengan kita, menjadi kesatuan anggota-anggota, mulai dari anggota yang kurang mulia, anggota yang mulia, dan anggota yang dimuliakan. Oleh karena pembangunan tubuh Kristus itu adalah harus unity in the body of Christ. Unity in the body of Christ, kesatuan tubuh Kristus yang membawa pada pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya. Saudara, misi dari gereja Tuhan melalui para rasul, para nabi, para 5 jawatan adalah memperlengkapi. Saya diperlengkapi melalui Anda diperlengkapi melalui saya. Lewat apa? Pengajaran Kristus. Lewat apa? Mazmur dan puji-pujian yang saling membangun satu dengan yang lain. Saudara, jangan pikir bahwa saya tidak dibangun oleh Anda. Ketika Anda menuliskan komentar, Ibu seperti ini, saya diberkati. Saya juga dibangun dengan apa yang Anda ucapkan. Saya seringkali membaca komen, saya terberkati dengan pengajaran ini. Saya terberkati dengan pujian ini. Saya juga diberkati dengan Anda, saudara. Dan ketika ada beberapa orang yang memberikan komentar, Ibu, kalau pembawaan berita firman Tuhan itu jangan terlalu cepat. Saya juga diberkati oleh Anda sebagai tubuh Kristus yang membangun saya. Dalam arti, berarti saya kalau mengajar itu kata-katanya harus dipilih, itu jangan terlalu cepat. Karena mungkin ketika kita mendengarkan di dalam siaran YouTube ini, pengajaran yang cepat itu membuat orang tidak bisa menangkap. Karena mungkin suara juga dan lain sebagainya. Saudara, kita dipanggil untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Anda diberkati melalui saya diberkati melalui Anda. Apapun yang kita lakukan, kita sedang memberkati satu dengan yang lain, menjadi satu kesatuan jemaat dengan karunia yang berbeda-beda, dengan satu tujuan, yaitu nama Yesus dimuliakan. Unity in the body of Christ. Unity in the body of Christ. Melalui pelayanan YouTube ini saya juga mendapatkan kenalan-kenalan dari daerah, dari negara yang lain, saudara. Sehingga kita saling membangun di belahan bumi ini, saudara. Di belahan dunia yang ada di seberang sana. Ternyata kita sama, sedang bertumbuh, sedang dibangun di dalam kekudusan. Saudara-saudara, bayangkan di seluruh antero ini ada pribadi-pribadi yang tersebar. Puluhan juta orang yang sedang tersebar, yang sedang dibangun untuk mencapai satu tubuh Kristus, di mana Yesus nanti akan datang pada kali yang kedua, saudara. Misi dari gereja Tuhan, setelah ia dibangun, ia juga membangun orang lain. Memperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu sebabnya kenalilah karuniamu, saudara. Kenalilah karuniamu, engkau masuk di dalam jawatan yang mana dan mulai bergerak. Memperlengkapi orang kudus. Dan hari ini pada waktu engkau baru mulai mengenal Yesus, engkau juga sementara diperlengkapi. Engkau buka hati. Engkau buka hati terhadap pembangunan tubuh Kristus melalui para rasul nabi, melalui jawatan-jawatan yang ada. Dan visi utama yang Tuhan berikan dalam diri kita, yaitu kita harus dewasa dan bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Kita harus menjadi dewasa, jemaat yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ada pengajaran di sini kita ikut, ada pengajaran tentang berkat kita ikut, ada pengajaran tentang salib kita lari. Jemaat yang dibangun dengan kesatuan iman, dia akan menerima semua pengajaran dan dia akan peka bagaimana dia harus bertumbuh dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi indikatornya bagaimana kita harus bertumbuh, kita harus dewasa, kita harus hidup selama kita masih ada di dunia ini. Yaitu kita harus mencapai kedewasaan penuh. Bagaimana kita mencapai kedewasaan penuh? Kita harus memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Tidak ada yang lain, pengetahuan yang benar tentang siapa Kristus. Bagaimana firman Kristus,
Bagaimana tentang pola hidup Kristus? Bagaimana tentang pola hidup pelayanan Kristus? Indikator kedewasaan adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kedewasaan yang penuh diukur bagaimana Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus selama Yesus ada di dunia ini. Mungkin ada satu pertanyaan, apakah kita bisa? Bisa, saudara. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh-Nya yang kudus, Roh-Nya yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita bertumbuh hanya di pikiran, kita tidak akan kuat. Kita harus bertumbuh mulai dari hati. Mulai dari hati, di mana hati itu, Efesus 4 ayat 13 katakan, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kita harus lahir baru dulu, saudara. Kalau kita lahir baru, hati kita juga akan menerima roh yang baru di dalam batin kita. Jadi visi dari gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar Kristus itu menjadi dewasa dan bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Sebab Yesus akan kembali, dia akan menginjakkan kaki ke dunia ini pada kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dia tidak bertemu dengan jemaat yang kekanak-kanakan. Dia mencari, mempelai wanita yang dewasa. Tidak ada mempelai wanita yang umurnya teenager. Tidak ada mempelai wanita yang sebenar-benarnya mempelai wanita yang seperti Kidung Agung katakan belum memiliki dada yang dewasa. Jadi jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus itu tujuannya untuk menjadi calon mempelai yang dewasa. Sehingga ketika Yesus kembali, dia akan mendapati mempelainya yang siap untuk menikah di dalam perjamuan kawin anak domba. Di dalam Lukas 9 ayat 58 saya akan tutup dengan ini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, firman Tuhan ini juga berbicara bagaimana Yesus adalah kepala, amin. Yesus adalah kepala dan dia akan mencari tubuh yang dewasa. Kepala Yesus adalah kepala yang dewasa, dia tidak mungkin meletakkan kepala itu di atas tubuh seorang anak-anak. Tubuh seorang anak yang tidak siap untuk menjadi mempelai. Kepala yaitu Yesus Kristus Tuhan akan diletakkan di atas tubuh yang dibangun menjadi tubuh yang dewasa, tubuh yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tubuh Kristus yaitu gereja Tuhan, yaitu jemaat yang bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh. 1 Yohanes 2 ayat 28 berkata, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kalau kita tinggal di luar Kristus, kita akan malu. Saudara, kita akan malu. Kalau calon pengantin kita itu kembali, ternyata kita di luar Kristus, tidak setia. Ibarat kata ada dua orang yang memiliki long distance relationship. Seorang wanita yang menanti-nantikan di daerah tempat tinggalnya, lalu seorang pria yang pergi meninggalkan jauh dengan satu keyakinan dia akan kembali untuk menikahi tunangannya wanita ini. Dan pria ini kembali dengan janji pasti saya akan menikahi dia. Dan pada waktu tunangannya ini kembali, ternyata sang wanita tidak di dalam Kristus, tidak di dalam kesetiaan kepada calon mempelai pria. Apa yang terjadi kalau calon mempelai pria ini kembali? Kalau dia tidak di dalam kesetiaan, dia akan merasa malu. Jikalau dia mendapati calon suami laki-lakinya itu balik. Dia tidak punya keberanian untuk percaya, tidak punya keberanian untuk bertemu muka dengan calon suaminya. Kenapa? Rasa malu yang begitu hebat karena dia tidak setia. Saudara, tetapi kalau wanita ini adalah wanita yang menjaga dirinya, menjaga di dalam pengurapan, menjaga di dalam kesetiaan kepada Yesus, menjaga sambil menanti-nantikan, menjaga sambil memperlengkapi menjadi wanita yang dewasa dan siap menikah dengan calon mempelai pria. Dia memiliki keberanian, saudara. Jadi sang mempelai wanita ini yang paling penting adalah memperlengkapi diri, tinggal di dalam kesetiaan,
tinggal di dalam Yesus. Dan ketika pasangannya itu kembali, dia beroleh keberanian percaya dan tidak beroleh malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Itu sebabnya perjamuan kawin anak domba bisa dilaksanakan oleh jemaat yang menanti-nantikan Tuhan dalam Kristus, jemaat yang dipersiapkan, jemaat yang diperlengkapi, jemaat yang dibangun atas dasar pengajaran 5 jawatan para rasul, nabi, gembala, guru, penginjil. Dan di dalam nama Yesus, engkau dan saya akan menjadi jemaat yang dewasa, yang menanti-nantikan Yesus Kristus Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan dibangun menjadi tubuh Kristus yang dewasa dan bertumbuh di dalam iman. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya jemaat menjadi jemaat yang dewasa, yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus, dan bukan sekedar membangun pondasi, tetapi bagaimana bertumbuh di atasnya, berakar kuat menjadi dewasa, sampai kami menjadi kesatuan tubuh Kristus yang penuh, yang dewasa, yang berakar, yang bertumbuh di dalam segala pengenalan akan Kristus, sehingga kami beroleh keberanian untuk percaya, dan kami tidak beroleh malu pada waktu mempelai pria datang kembali menjemput kita untuk menikmati perjamuan kawin anak domba. Di dalam nama Yesus, pada hari ini, jikalau ada jemaatmu yang lemah, dia tidak kuat di dalam menerima pengajaran Kristus, Bapa, kami berdoa, biarlah pergumulan permasalahannya tidak mengombang-ambingkan dia, melainkan dia boleh tertanam di dalam pengajaran Kristus. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang memiliki hutang piutang, Tuhan akan memberikan jalan keluar, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami semuanya diberkati. Kami sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada memberikan damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah setiap adonan rotimu, apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.